Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu al-ulfah, bab tentang keakraban. Haddatsana Ahmad bin Asim qal haddatsana Sa'id bin Ufair qal haddatsani ibn Wahab an Haywah ibn Shuraih an Darraj an Isa bin Hilal as-Sadafi an Abdullah ibn Amr ibn al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna ruhal mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yaum wa ma ra'a ahaduhuma sahibah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Asim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, ia berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab dari Haywah bin Shuraih, dari Darraj, dari Isa bin Hilal as-Sadafi, dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya roh dua orang mukmin bertemu dalam jarak perjalanan satu hari, dalam keadaan salah satu dari keduanya tidak melihat temannya. Nah, ini ayol ikhwah, hadisnya dari Abdullah bin Amr bin al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesungguhnya roh dua orang mukmin bertemu, saling bertemu dalam jarak perjalanan satu hari, dalam keadaan salah satu dari keduanya tidak melihat temannya. Artinya di dunia ini kita kan punya roh nih. Siapapun muslim, siapapun manusia punya roh. Ada dua roh saling bertemu dalam jarak satu hari perjalanan. Satu hari perjalanan berarti dari sini kemana ya? Padang atau ke Jambi lah, anggap. Nah, roh ini yang satu pemilik itu orangnya di sini, yang satu di Jambi. Ini perjalanan satu hari. Rohnya bertemu dalam keadaan si orang ini nggak pernah melihat itu. Saya nggak melihat orang yang ada di Jambi, tapi rohnya bertemu dalam jarak satu perjalanan satu hari. Soal jelas ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya roh dua orang mukmin bertemu dalam jarak satu hari perjalanan, padahal salah satu dari keduanya tidak pernah melihat atau tidak melihat temannya itu. Ya, misal saya dengan orang di Jambi satu hari perjalanan, roh saya dengan roh orang yang di Jambi ini bertemu. Padahal saya tidak melihat orang yang ada di Jambi tersebut. Ya, insya Allah maknanya jelas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya roh itu bisa, roh orang beriman itu bisa berkumpul di alam arwah, saling mengunjungi, saling menyayangi dan saling mencintai. Roh orang-orang beriman bisa berkumpul, saling berkumpul di alam arwah, lalu saling berkunjung dan saling mencintai satu sama lain. Nah, ini dalam keadaan kita masih hidup, rohnya saling berkunjung. Tapi sayangnya Bapak-bapak, hadis ini lemah, dilemahkan oleh sebagian ulama. Sedangkan permasalahan roh ini kan permasalahan akidah gaib. Dan untuk menetapkan perkara gaib ini butuh dalil yang sahih karena menyangkut akidah. Sedangkan hadis lemah tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Makanya masalah apakah roh orang yang beriman ketika masih hidup bisa saling bertemu satu sama lain, dan roh saya dan roh dia bertemu di mana gitu. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Adapun kalau roh orang yang sudah meninggal bertemu satu sama lain di alam barzakh, itu benar, ada hadisnya sahih. Jadi setiap ada yang meninggal nih, di antara kita ada yang meninggal nih,
Nanti roh-roh yang ada di alam barzakh bertanya, gimana si fulan? Dia masih sholat nggak? Gimana si fulan? Dia masih maksiat nggak? Akan seperti itu. Ini kalau bertemu di alam barzakh, rohnya di alam barzakh. Ini ada hadisnya dan itu sahih. Adapun kalau masih di alam dunia, alam roh di dunia, ya tadi kita lihat sendiri hadisnya, ada sebagian ulama yang melemahkan hadisnya. Kalau hadis lemah, berarti tidak bisa dijadikan dalil. Namun kalau kita berpendapat hadis ini sahih, dan ini pendapat sebagian ulama, berarti kita menetapkan adanya pertemuan roh di dunia ini, orang-orang yang masih hidup, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena Syekh bin Baz sendiri ketika ditanya seperti ini, nggak ada nas yang sahih dan tegas menyebutkan adanya pertemuan roh di alam dunia ini. Tapi bisa jadi kemungkinan seperti itu ada. Seperti beliau memberikan contoh, kadang kita mimpi, tapi dalam mimpi sih sebenarnya dalam mimpi, lalu ada beberapa orang berkata kepada saya, "Bapak, kamu punya hutang kepada saya segini." Yang satu lagi, B, "Bapak, kau punya hutang pada saya." Lalu C, "Bapak, kau punya hutang pada saya." Nah, besok harinya si anak ini bangun, lalu bertanya kepada A, B, C, "Benar nggak Bapak saya punya hutang kepada Anda?" "Iya," semuanya menjawab iya. Nah, ini landasan bagi sebagian ulama yang menyatakan roh orang-orang yang masih hidup bertemu di alam roh yang ada di dunia ini. Allahu a'lam bissawab, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.